Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait tagihan dari modul 1.1a.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Salmiati dari SMP Negeri 2 Campalagian, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Polewali Mandar. Adapun pertanyaan pemantik pada modul ini, pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dua, apa yang merubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertama, kesuksesan pembelajaran tercapai ketika murid mampu menyelesaikan materi dan dapat mencapai KKM atau mengutamakan aspek kognitif. Dua, murid harus selalu rapi, patuh, tenang, dan fokus pada guru. Jika tidak, maka dapat memberikan murid nakal. Tiga, menganggap murid sebagai gelas kosong. Empat, guru mendominasi pembelajaran serta guru kurang memahami karakter anak. Apa yang saya pelajari pada modul 1.1? Pertama, asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan bagian dari pendidikan dan pengajaran, merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai anggota masyarakat. 3. Kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara sikap kognitif, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selanjutnya, menghamba pada anak. Pendidikan yang berpusat pada atau berpihak pada anak dan student center. Selanjutnya, trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan adanya kerjasama dan kolaborasi lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. 7. Sistem AMON dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai suatu metode pendidikan yang meningkatkan pada proses pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarso Suntolodo di depan memberi teladan, Ingmadio Mangunkarso di tengah memberi inspirasi, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Ingarso Suntolodo, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat mampu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmadio Mangunkarso, guru diharapkan mampu memberikan semangat tersebut serta berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid berperan sebagai narasumber. Tuturi Handayani, guru memberi dorongan tidak saja
sekedar memberi motivasi, tetapi memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, mengubah pemikiran, yaitu murid bukanlah robot yang harus patuh akan instruksi, tetapi murid diberi kebebasan sesuai kodratnya, yaitu merdeka. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kedua, student center, yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Empat, guru ibarat petani, serta guru bukan penguasa. Untuk mengubah perilaku saya, yaitu pertama, menuntun pembelajaran bermakna dengan menyeimbangkan kognitif, psikomotorik, afektif sesuai kodrat anak. Dua, memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Tiga, memberikan kemerdekaan anak. Empat, menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid, serta melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi demi kemajuan pendidikan. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menerapkan sistem AMONG, pendidikan menuntun bukan menuntut, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan melibatkan peserta didik. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal sesuai budaya setempat. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai profil Pancasila. 5. Mengutamakan aspek budi pekerti. 6. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran serta pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada murid. 2. Peran pendidik dan murid agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan melakukan proses pembelajaran atau mendidik secara menyeluruh. 3. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Serta sebagai pendidik, kita harus senantiasa menjadi pembelajar dan pengajar yang senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.